Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abel Tasman Septendra, NIM 106210050, kelas HTN 3B Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengapa ada ijtihad sedangkan sudah ada Al-Quran dan hadis, dan menjelaskan tentang apa itu ijtihad dan karakteristik orang yang layak berijtihad. Mengapa ada ijtihad sedangkan Al-Quran dan hadis sudah ada? Banyak orang yang bertanya karena benar-benar tidak tahu atau karena kurangnya ilmu. Mengapa manusia masih bujuk ijtihad yang dilakukan oleh manusia padahal sudah ada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Sehubung dengan itu, Ustadz Abdul Ahmad Sarwat, LCMA, dalam buku berjudul Sudah Ada Al-Quran Sunnah Mengapa Harus Ijtihad, terbitan Rumah Fikih Publishing, menjelaskan mengapa ijtihad dibutuhkan dalam menentukan syariat atau hukum dari suatu perkara. Salah satu arti ijtihad adalah menghabiskan segenap kekuatan yang dilakukan seorang ahli fikih dalam rangka mendapatkan hukum syar'i dan implementasinya, baik secara logika atau nakal, dengan hasil yang katil atau zani. Ustadz Sarwat menjelaskan, apalah cukup bagi manusia menggunakan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu Al-Qur'an dengan ayat-ayat yang jelas sebagaimana tertera pada ayat berikut ini. Alif Lam Ra. Tabligh ayatu tu kata wa Qur'anun mubin. Artinya, bukankah Al-Quran merupakan kitab yang sempurna sehingga tidak ada satu pun yang tidak terdapat di dalam Al-Quran? Bukankah Rasulullah SAW sudah mewariskan dua pedoman, jika manusia berpegang teguh pada keduanya mereka tidak akan tersesat selamanya. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya selama berpegang teguh dengan keduanya, Kitabullah dan Sunnah. Hadis riwayat Malik. Lantas mengapa manusia masih harus berpegang kepada ijtihad yang notabene hanya buatan manusia? Kata Ustadz Sarwat dalam bukunya, dia menerangkan manusia yang awam ini biasa menyederhanakan masalah. Kalau sudah ada satu ayat Al-Quran yang menyebutkan satu masalah, maka langsung menarik kesimpulan hukumnya begitu saja tanpa lihat kanan kiri. Sikap seperti ini mirip anak kecil atau balita yang menyelonong menerbang jalan tanpa melihat kanan kiri, langsung menyelong saja tanpa mempertimbangkan apapun. Tentu saja sangat berbahaya apalagi menyeberang jalan tol. Sebagai contoh sederhana saja, adakah yang tahu ayat mana di dalam Al-Quran yang memerintahkan tentang sholat Idul Adha? Kalau perintah sholat secara umum memang ada, bahkan ada banyak. Tapi sholat Idul Adha yang tiap tahun dilakukan umat Islam, mana ayatnya? Kalau kita tidak punya ilmunya, maka otomatis kita akan dibilang bahwa di dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk mengerjakan sholat Idul Adha. Padahal sebenarnya ayatnya ada, tetapi kita tidak tahu. Ayatnya adalah ayat yang sebenarnya sudah sering kita baca, bahkan sudah hafal, kata Ustadz. Surat Al-Kautsar, Fasholli Rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat Tuhanmu untuk Tuhanmu dan lakukanlah nahar. Ustadz Sarwat menjelaskan bagi yang tidak tahu ilmunya dan hanya mengandalkan terjemahan Al-Quran, mungkin akan kebingungan di mana kalimat yang memerintahkan sholat Idul Adha. Di ayat ini yang ada hanya perintah sholat secara umum begitu saja. Di situ letak perbedaan awal antara kita yang awam dengan para mujtahid. Mereka itu tahu setiap latar belakang turunnya ayat Al-Quran yang disebut dengan asbabun nuzul. Selain itu juga ada siyak, munasabah dan istilah lainnya.
Ternyata ayat itu turun terkait dengan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Jelas, Ustadz Sarwat mengatakan, yang menarik lagi ternyata, meski sholat di ayat ini diperintahkan karena menggunakan fi'il amar, namun seluruh ulama sepakat bahwa hukum sholat Idul Adha tidak sampai wajib. Hukumnya hanya sampai sunnah muakkadah saja. Baiklah, kesimpulannya, tujuan dari mengapa ada ijtihad sedangkan sudah ada sunnah dan hadis. Tujuannya adalah untuk lebih menjelaskan maksud dari Al-Quran dan hadis dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya adalah apa itu pengertian ijtihad. Ijtihad bisa kita detailkan pengertiannya menjadi pengertian menurut bahasa dan istilah para fuqaha. Satu, menurut bahasa. Secara bahasa, kata ijtihad berasal dari kata dasar ijtahada atau yajtahidu. Akar katanya bersumber dari 3 huruf hijaiyah yaitu jahada. Dalam kamus, kata ini bermakna barzul juhdi, yaitu bersungguh-sungguh atau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, atau dalam arti yang lebih lengkap sering juga bermakna mengerahkan kemampuan dan tenaga untuk mendapatkan suatu perkara agar sampai kepada yang diupayakan atau sampai kepada penghabisannya. Yang menurut istilah, sedangkan para fuqaha mendefinisikan istilah ijtihad ini dengan berbagai ungkapan sesuai dengan perbedaan mereka dalam memahami ijtihad serta ruang lingkupnya. Hukum ijtihad, para ulama membagi hukum ijtihad menjadi beberapa macam, yaitu ada yang wajib, sunnah, makruh, dan haram. Hukum yang pertama terjadi pada seorang yang memang telah memiliki kelengkapan untuk berijtihad dengan memenuhi semua persyaratan, dengan yang terakhir adalah ijtihad yang dilakukan oleh orang yang tidak punya kapasitas untuk melakukannya. Ijtihad yang wajib, ada kala ijtihad hukumnya wajib, misalnya pada saat dibutuhkan fatwa hukum untuk suatu masalah. Namun wajibnya ijtihad ini harus memenuhi beberapa faktor utama, antara lain mujahid yang diwajibkan untuk berijtihad terbatas pada mereka yang memang punya kemampuan untuk melakukannya. Yang B, dipenuhi semua prosedur ijtihad hanya boleh dilakukan apabila semua syarat ilmu serta standar dalam berijtihad sudah terpenuhi. Yang C, tidak ada dalil qati, masalah yang dijtihad terbatas hanya pada masalah yang memang tidak ada nas syar'i yang qati secara dilalah. Sedangkan masalah yang sudah jelas hukumnya di dalam nas, di mana para ulama sudah sepakat atas hukumnya, maka tidak perlu lagi diijtihad. Syarat mujtahid. Setidaknya ada 5 syarat mendasar yang ditetapkan oleh para ulama terkait dengan syarat untuk menjadi mujtahid yang beragama Islam, yaitu beragama Islam, punya pemahaman yang benar, punya ilmu tentang sumber-sumber hukum Islam, punya ilmu bahasa Arab, dan punya ilmu usul fiqh. Baiklah, artinya syarat-syarat atau karakter orang yang layak untuk berijtihad harus beragama Islam, punya pemahaman yang benar, punya ilmu tentang sumber-sumber hukum Islam, punya ilmu bahasa Arab, dan punya ilmu usul fiqh. Ya, baiklah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.